let's just wait till the morning. I don't wanna fight, you got my vibe. Don't let me get you right, so I apologize. Just see where you at, dog. How we put you on. Hi everyone, my name is Juwita Trikinanti. I come from Pringsewu, Lampung, and I'm a management student from class 25A at Universitas Teknokrat Indonesia, NPM 25411027. Today, I will talk about the 10 basic concepts of microeconomics. Microeconomics is a branch of economics that study how individuals, families, and companies make decisions to use limited resources in order to get the best result or profit. Pengertian ilmu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang secara khusus berfokus pada analisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam proses pengembalian keputusan terkait alokasi sumber daya. Tujuan utama dari ekonomi mikro adalah untuk memahami bagaimana berbagai perilaku ekonomi, seperti konsumen dan produsen, membuat pilihan dalam situasi kelangkaan, serta bagaimana interaksi mereka di pasar mempengaruhi harga dan kuantitas barang dan jasa. Dengan mengkaji ekonomi pada level mikro, kita dapat mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mendasari bagaimana keputusan ekonomi, serta faktor-faktor yang mendorong pilihan tertentu, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Secara umum, ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas perilaku individu dan perusahaan, serta bagaimana mereka merespon intensif di pasar tertentu. Secara ekonomi, makro mempelajari fenomena ekonomi pada skala yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dengan memahami perbedaan ini, pembaca dapat lebih mudah mengidentifikasi fokus setiap cabang dan melihat bagaimana keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif. Keep your eyes on me, I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said Yang pertama, kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah utama dalam ekonomi. Sumber daya alam di dunia ini sangat terbatas, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan waktu. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena itulah manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara bersamaan. Dalam ekonomi mikro, kelangkaan mendorong individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membuat keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya alam yang terbatas agar dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Misalnya, seseorang produsen harus memilih apakah akan menggunakan bahan baku untuk memproduksi barang A atau memproduksi barang B. Yang kedua, pilihan. Karena sumber daya terbatas, manusia harus membuat pilihan. Pilihan ini melibatkan keputusan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Dalam konteks ekonomi mikro, individu memilih barang apa yang akan dikonsumsi, sedangkan perusahaan memilih produk apa yang akan diproduksi dan metode produksi apa yang akan digunakan. Keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh harga, biaya, dan manfaat apa yang akan diperoleh. Yang ketiga, biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang membuat keputusan ekonomi. Contohnya, jika seorang mahasiswa memilih untuk kuliah, maka biaya peluangnya adalah waktu dan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja atau melakukan aktivitas lain. Dalam perusahaan, biaya peluang membantu manajer menentukan pilihan produksi yang sangat efisien dan menguntungkan. Yang keempat, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan meningkat. Asumsi faktor lain tetap. Hukum ini biasanya digambarkan melalui kurva permintaan, yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain pendapatan konsumen, selera, harga barang lain, serta
ekspektasi harga di masa depan. Yang kelima, hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen ke pasar, dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena harga yang tinggi memberikan keuntungan yang lebih besar, sehingga produsen terdorong untuk meningkatkan produksinya. Kurva penawaran biasanya digambarkan dari kiri ke bawah, ke kanan atas. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga bahan baku, teknologi, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah. Yang keenam, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Keseimbangan ini disebut juga sebagai keseimbangan harga dan jumlah keseimbangan. Jika harga lebih tinggi dari keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Sedangkan jika harga lebih rendah, akan muncul kelebihan permintaan. Dalam jangka panjang, pasar akan menyesuaikan diri hingga tercapai keseimbangan yang baru. Yang ketujuh, elastisitas. Elastisitas mengukur seberapa besar perubahan permintaan atau penawaran akibat perubahan harga, pendapatan, atau faktor lainnya. Beberapa jenis elastisitas yang dikenal dalam ekonomi mikro antara lain. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, mengukur respons konsumen terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan permintaan, mengukur perubahan pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, elastisitas silang, mengukur pengaruh perubahan harga barang lain terhadap permintaan barang tertentu. Yang kedelapan, biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah, seperti sewa gedung dan gaji tetap. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi, seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Yang ketiga, biaya total. Gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Memahami struktur biaya produksi penting bagi perusahaan untuk menemukan harga jual dan memaksimalkan keuntungan. Yang kesembilan, teori perilaku konsumen. Teori ini menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan untuk mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan maksimum. Konsumen akan mempertimbangkan harga, pendapatan, serta preferensi pribadi. Tujuannya adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan anggaran yang dimiliki. Konsep ini membantu perusahaan memahami pola konsumsi masyarakat dan menyesuaikan strategi pemasaran. Yang ke-10, pasar dan persaingan. Ekonomi mikro juga mempelajari berbagai bentuk pasar yang menentukan bagaimana harga dan jumlah barang terbentuk. Jenis-jenis pasar meliputi: yang pertama, pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, produk seragam, harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua, pasar monopoli. Hanya ada satu produsen yang menguasai pasar, misalnya PLN untuk listrik. Yang ketiga, pasar oligopoli. Hanya ada beberapa produsen besar yang menguasai pasar, contohnya industri otomotif. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Banyak penjual dengan produk yang berbeda-beda seperti pasar pakaian atau makanan. Kesimpulan, ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Konsep-konsep seperti kelangkaan, biaya peluang, permintaan, penawaran, elastisitas, dan keseimbangan pasar membantu kita memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana sumber daya dialokasikan secara efisien. Pemahaman terhadap ekonomi mikro sangat penting bagi mengambil keputusan, baik dalam dunia bisnis maupun kebijakan publik. That's all my presentation about the 10 basic concept of microeconomics. I hope this material can help us understand how the economy works in our daily life. Thank you and see you!